Selamat malam, selamat kita berjumpa kembali pada acara renungan malam yang berjudul Kerendahan Hati. Kita akan baca di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Puji nama Tuhan. Beberapa waktu yang lalu ramai diberitakan di media sosial seorang politikus partai besar marah, kesal karena merasa tidak dihormati sebab tidak dipanggil sebagai dewan terhormat. Begitu pula di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Ada waktunya kita rasa diri kita lebih tinggi daripada orang lain, sehingga pada saat orang tidak menghormati kita, kita bisa marah, kita bisa kecewa. Tetapi mari pada malam hari ini kita mau belajar dari Rasul Paulus yang merupakan contoh terbaik bagi setiap umat Tuhan mengenai bagaimana caranya untuk merendahkan diri kepada Tuhan dengan cara yang benar. Dengan semua masa lalu dan latar belakangnya yang kelam, Paulus terus mengatakan dengan sikap rendah hati tentang kasih karunia yang Tuhan sudah limpahkan dalam hidupnya. 1 Timotius 1 ayat 12-14 berkata, "Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman." Ayat 14, malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus di dalam kerendahan hatinya, dia selalu mengingat kasih karunia Allah yang sudah dikerjakan di dalam hidupnya. Kepercayaan demi kepercayaan yang Allah beri di dalam hidupnya membuktikan bahwa dia selalu mengingat kebesaran kasih Allah. Dia menganggap dirinya bukan apa-apa kalau bukan karena kasih karunia Allah. Puji nama Tuhan, ketika kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada anugerah dan kebaikannya secara terus-menerus, maka rasa percaya diri kita di dalam Tuhan akan nyata dan bertumbuh. Pada saat rasa percaya itu ada, maka kita tidak akan menyombongkan diri kita, karena kita rasa semua oleh karena anugerah Allah. Puji nama Tuhan. Rasul Paulus selalu ingat akan kasih Allah. Dia menghargai apa yang Allah percayakan di dalam hidupnya,
Sehingga ada kerinduan di dalam hati Rasul Paulus untuk selalu menyenangkan hati Allah, untuk lebih melayani, lebih dan lebih lagi, meskipun itu di luar batas kemampuannya. Malam hari ini kita mau belajar apa yang harus kita lakukan untuk membangun sikap hidup yang rendah hati seperti Paulus. Yang pertama, kita harus mematikan keakuan kita. Hal pertama yang harus kita lakukan agar kita dapat memiliki sikap rendah hati, kita harus mematikan keakuan kita. Kita harus menolak untuk menempatkan diri kita dan kepentingan kita sebagai prioritas utama. Sebaliknya, kita harus selalu mendahulukan kehendak Tuhan dalam setiap apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Roma 8 ayat 13 berkata, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Penting bagi masing-masing kita, siapapun kita, pelayankah, jemaatkah, aktivis sekalipun, mari kita mau mati terhadap keinginan diri sendiri. Allah ingin agar kita mengutamakan orang lain, karena Ia menciptakan kita sebagai saluran kebenarannya, yaitu kebenaran yang sangat dibutuhkan oleh orang-orang di sekitar kita saat ini. 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Melayani Raja dengan cara memberitakan perbuatan besar dari Dia, yaitu di dalam karya keselamatannya. Dia mati di atas kayu salib, menggantikan dosa kita, sehingga kita layak menjadi pewaris kehidupan kekal. 1 Korintus 10 ayat 33, sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Mematikan keakuan untuk apa? Untuk menyenangkan orang lain, untuk kepentingan orang banyak. Di dalam hal ini, kepentingan keselamatan jiwa-jiwa. Haleluya. Yang kedua, kalau yang pertama kita harus mematikan keakuan kita, yang kedua kita harus mengejar kerendahan hati. 1 Petrus 5 ayat 5 berkata, demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu
seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Puji nama Tuhan. Kita mau belajar malam hari ini cara mengejar kerendahan hati. Yang pertama, kita harus tunduk kepada otoritas yang tertinggi, yaitu Allah sendiri. Yakobus 4 ayat 7 berkata, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Yang kedua, Ibrani 13 ayat 17, setelah tunduk kepada Allah, Ibrani 13 ayat 17 berkata, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Setelah tunduk kepada Allah, yang kedua, tunduk kepada pemimpin kita, mungkin gembala dan lain sebagainya. Yang ketiga, tunduk kepada siapa? 1 Petrus 2 ayat 13, tunduklah kepada Allah, kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Tunduk kepada pemerintah setelah Allah, pemimpin atau gembala. Yang ketiga, tunduk kepada pemerintah. Kita beribadah online, kita beribadah di rumah-rumah kita masing-masing. Itu juga Alkitabiah. Kita tunduk kepada pemerintah yang berusaha untuk menolong seluruh masyarakat Indonesia, sehingga kita sama-sama bebas dari virus corona ini. Puji nama Tuhan. Mengejar kerendahan, yang pertama tunduk kepada otoritas. Yang kedua, Roma pasal yang kedua ayat pertama berkata, karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Untuk mengejar kerendahan hati, kita tidak boleh menghakimi. Puji nama Tuhan. Selanjutnya 1 Tesalonika 2 ayat 6 berkata, juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Selanjutnya, di dalam mengejar kerendahan hati, kita tunduk kepada otoritas, kita tidak menghakimi. Selanjutnya adalah kita tidak boleh makan puji. Kepujian itu hanya untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Dengan cara apa kita dapat mengejar kerendahan hati? Kita belajar dari Raja Daud, 1 Tawari 29 ayat 10. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, terpujilah engkau ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ayat 11. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan,
kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Ayat 12. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mulah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu, memuji nama-Mu yang agung itu. Puji nama Tuhan. Dengan mengejar kerendahan hati, kita dapat memuliakan Allah, kita dapat mengagungkan Allah, karena hanya Dialah yang layak kita puji, kita agungkan, kita sembah. Roma 16 ayat 27. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita.